Em, Gini Miss, Mm-mm. mau cerita Mm-mm. soal apa namanya, ini pembantunya si nenek ya. Kenapa dengan pembantunya si nenek sayang? Nah, dia kan kerja selama hampir 12 tahun nih. Mm-mm. Itu kerja di dekat. Kenapa deg-degan nih? Iya, soalnya aku ngefans banget sama Miss Yuni. Aku Ah, sering dengerin dan majikan aku pun suka gitu ngelihatnya juga. oke. Gini Miss, dia kan kerja hampir 12 tahun. Nah, Mm-mm. terus kemarin tuh dia ketahuan kalau dia tuh minjem bank di mana-mana gitu. Terus? Nah, terus pihak banknya itu datengin nih ke rumah neneknya gitu. Saya kerja Mm. di anaknya gitu. Mm-mm. Nah, terus otomatis majikan aku tahu dong dan ketakutan gitu. Soalnya kan mereka tuh nggak pernah urusan sama yang namanya pinjam-pinjaman gitu. Betul. Terus? Nah, terus si nenek ini, si majikan aku ini marah sama tetenya gitu. Mm. Kenapa sih kamu lakuin ini sama dengan em, apa namanya, buat orang tua yang sudah tua gitu, yang Mm-mm. kamu udah kerja lama sekali di sini, udah kami anggap sebagai keluarga gitu ya kan? Mm-mm. Kok tega gitu? Nah, Mm. terus si cacanya ini cuman diem aja katanya. Terus Mm. surat-surat pada datang kan Miss. Mm. Terus pihak apartemennya juga udah nelpon nih atau ngomong sama si majikan aku. Mereka Mm. takut gitu soalnya kan mereka datang terus gitu loh. Mm. Nah, majikan aku karena takut terus dibayarin sama majikan aku itu Utangnya. pinjamannya. Mm-mm. Nah, terus ternyata si cecenya ini juga minjem ke nenek gitu. Aduh. Terus? Iya, dan totalnya udah 26.000. Ayo. Karena 1 bulan katanya tuh minjemnya tuh 1.500, itu 3 kali 4 kali sampai tuh setiap bulannya gitu loh. Ayo Sampai terus? ngumpul 26.000 nih. Mm-mm. Nah, terus majikan aku oke, yang utang di luar itu majikan aku udah kelarin kan. Terus dia Mm-mm. yang ngomong majikan aku, terus kamu gimana ini mau ngembaliin uangnya si nenek gitu kan? Kamu nggak Mm. kasihan, dia tuh udah punya penyakit yang pelupa gitu loh. Kok kamu manfaatin gitu loh? Aduh. Terus? Terus katanya, ya udah, katanya si nenek, si cecenya ini dengan sombongnya bilang, ya udah, aku mau pulang mau ngambil duit Aduh. kan. Ah. Terus majikan aku, lah kenapa kamu nggak suruh kirim aja ke sini buat bayarin utangnya gitu kan. Mm-mm. Terus nggak bisa, soalnya ini harus pakai nama aku, harus aku yang ngambil gitu kan. Terus katanya ternyata paspor sama itu dia nggak minjem di tempat satu doang, ternyata paspornya juga digadein Aduh. gitu. Terus dia bikin yang baru, Aduh. udah dapat yang baru Miss. Aduh. Terus Terus? kemarin hari Senin waktu libur kemarin tuh tanggal berapa ya? Tanggal 1. Ah. Nah, tanggal 1 itu ya majikanku sebenarnya sudah break trust her. Like dia udah udah nggak percaya lagi sama si cecenya ini gitu kan. Mm-mm. Tapi dengan oke, majikanku masih ada sedikit kepercayaan. Ya udah, kamu pulang 3 hari, aku kasih 3 hari, pulang ke rumah, ambil duit, terus kamu balik lagi ke sini gitu. Nah, majikanku mencoba masih punya sedikit kepercayaan gitu loh. Mm-mm. Tapi ternyata dia nggak balik lagi nih sampai sekarang dan nggak ada kabarnya. Ya itu udah biasa sayang. Udah wajar kayak gitu. Penipuan kan memang seperti itu. Lah iya, majikan aku kayak kecewa banget, terus sedih gitu kan. Dia juga cerita sama aku sambil nangis gitu loh. Kok bisa sih orang Indonesia kayak gini? Padahal dia tuh punya agama gitu loh. Ya di situ aku juga ikut sedih gitu. Ah. Kasian lah, nenek kakek tuh udah baik sama dia. Katanya setiap libur juga dikasih uang buat makan gitu loh. Karena gini mbak, orang yang sudah kelilit utang, otaknya sudah nggak normal. Orang kalau sudah kelilit utang, otaknya nggak normal, apa yang dia pikirkan hanya bagaimana caranya mendapatkan uang walaupun dengan cara menipu. Bagaimana caranya tidak harus membayar utangnya itu dengan cara menipu. Jadi kalau orang sudah Iya. punya utang,
otaknya itu nggak akan fokus sama pekerjaan. Otaknya itu bagaimana caranya membohongi orang lain, caranya membohongi orang lain, caranya menipu orang lain, bagaimana. Jadi dia nggak akan fokus bagaimana melunasi utang, tapi fokus pada bagaimana bisa gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, dan memaksa orang untuk percaya. Saya pernah ingatkan, satu tetangga saya yang ikut saya di PT saya, di agent saya, dia cerita sama majikannya bahwa ibunya meninggal dunia. Padahal itu tetangga saya. Pinjam uang banyak sama majikan dan saya nggak tahu, dan bilang kalau saya mau pulang Indonesia jangan bilang sama Miss Yuni karena Miss Yuni itu arogan banget, pasti deh nggak bisa. Akhirnya diizinkan dia pulang. Nah giliran dia harus balik lagi ke Hong Kong, dia nggak balik. Tetap dong majikan cari saya. Saya dengar oh ibunya meninggal dunia, saya suruh orang kampung untuk datang ke rumahnya. Enggak, ibunya masih sehat. Itulah cara untuk dia melakukan apapun. Tetangga saya sendiri. Tetangga saya sendiri. Ya Allah. Lewat jalannya setiap hari saya. Saya tidak minta dia terima kasih sama saya. Tapi kenapa dia meninggalkan beban itu dan saya dimaki-maki majikan hancur lebur. Sementara saya nggak tahu apa-apa. Padahal saya itu sudah dibilangin jangan ngomong sama Miss Yuni. Tapi kan tetap balik lagi sama saya. Intinya adalah ya itulah cara orang-orang untuk menipu. Orang kalau sudah kebanyakan utang, otak nggak connect lagi. Intinya seperti itu. Otak sudah nggak bisa dipakai lagi. Benar nggak sih? Benar, Miss. Benar. Dan kamu sudah pernah curhat katanya ini di tempat lain. Kenapa masih curhat di tempatnya Miss Yuni nih? Iya karena pengen ngasih tahu gitu, kalau mungkin mbaknya juga ngedengerin YouTube-nya Miss Yuni sih. Aku sebenarnya nggak apa-apa gitu loh kalau dia nggak ngembalikin uang atau dia itu cuma ngasih kabar aku udah selamat nih, soalnya majikanku juga gimana mbak udah nyampe nih, gimana selamat kah gitu kan, juga masih punya rasa itu loh Miss, pengen tahu kabarnya gitu loh. Gak usah mbak karena otaknya sudah blank. Iya bener Miss, tapi kasihan banget Miss. Jadi aku ngeliat nenek kakeknya pun udah tua gitu kan. Ya namanya kakek nenek pasti tua sayang. Kalau muda itu panggil mbak sama mas. Koko sama si Uce. Iya Koko sama si Uce bener. Iya Miss, terus aku cerita sama majikan aku mau cerita nih sama Miss Yuni boleh nggak katanya. Terus mau gimana katanya. Ya udah ceritain aja biar kasih tahu sama teman-teman kalau mungkin jangan sampai lah kayak gini. Ya, tinggal kitanya percaya sama dia apa enggak mbak? Nggak bisa, karena otak dia sudah blank. Otak dia, otak orang-orang jahat itu udah blank mbak. Dia akan melakukan apapun dengan cara apapun. Nggak bisa kita menyadarkan orang-orang yang udah ngeblank otaknya. Iya bener banget. Nggak bisa. Bener. Yang bisa saya sadarkan adalah kalian ini. Kalian ini yang otaknya nggak ngeblank, jangan percaya sama orang-orang ngeblank. Lah kamu sama yang blank aja percaya. Sudah tahu dia nggak baik masih dipercaya. Itu otak kalian yang ngeblank. Iya Miss, dia juga pakai nama aku buat minjem Miss. Jadi aku sekarang yang ngembaliin Miss. Ya, karena majikan satu nggak bisa memblacklist mbaknya, nggak bisa. Majikan nggak bisa memblacklist seorang TKW. Tapi majikan bisa merekomendasikan untuk cece-nya tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Itu bisa. Iya bener. Kemarin majikan aku juga udah report kasih itu mesenya buat terus tapi nggak bisa kata polisi, nggak bisa ini nuntut gitu. Jadi sekali lagi seseorang punya utang piutang itu nggak bisa dituntut di imigrasi, nggak ada hubungannya. Laporkan polisi mau diapain? Polisi ada tahan ngurus kayak gitu. Satu, imigrasi majikan itu tidak bisa memblacklist seorang pembantu. Agent tidak bisa memblacklist seorang TKW. Yang bisa memblacklist itu 100% imigrasi. Tapi majikan bisa memberikan rekomendasi ke imigrasi, menyatakan bahwa mbak ini seperti itu, merepotkan keluarga dengan bukti-bukti yang ada, dan akhirnya mfunying, tidak mengharapkan dia kembali lagi dengan track record yang jelek. Nah itu kemungkinan besar imigrasi juga tidak percaya majikan 100%. Maka majikan akan imigrasi akan melemparkan pertanyaan sama mbaknya,
Dan itu apa ditanyakan apakah benar ini seperti ini, seperti itu, seperti ini. Jadi seperti itu. Iya benar. Jadi nggak ada ceritanya imigrasi itu tiba-tiba nge-blacklist kecuali kalian melakukan kriminal. Itu nggak usah dijelaskan. Kalian nyolong PT kotos-kotos itu sudah nggak bisa dijelaskan lagi. Itu seperti Iya, itu ya pemahamannya ya teman-teman ya. Iya. Oke, Iya, siap. Miss. Ada yang lain lagi? Iya. Enggak, Miss. Makasih banyak ya, Miss ya. Oke, I love you. Oke, welcome sama itu. Seperti itu ya teman-teman ya penjelasan saya ya. Karena saya baru tahu nih kalau habis curhat di sini curhat ke sana karena Miss Yuni beberapa hari ini tidak fokus ya untuk tentang curhatan-curhatan itu. Jadi ya nggak apa-apa dia curhat kemana-mana nggak apa-apa. Curhat ke sana boleh, curhat ke sini juga boleh karena kemarin Miss Yuni sok kepo sih. Iya, malu saya. Karena menurut pendapat saya memberikan edukasi pada polisi atau tentara itu sangat menyenangkan sekali karena bisa berkenalan sama mereka. Maklum saya ini orang sipil digandeng polisi karo tentara iki sewenang terkanyang-kanyang ngono ki lho Mbak. Ya, tapi akhirnya saya memutuskan untuk sendiri lagi. Solo fighter jarene arek-arek. Wes gak apa-apa wes dhewean ae mengedukasi dengan cara saya sendiri. Jadi kemarin apa ya? Tidak ingin fighting dengan orang lain sementara masalah saya sudah besar. Masalah-masalah itu daripada saya mencoba untuk mendamaikan orang lain sementara banyak mbak-mbaknya yang masuk rumah sakit yang harus dibesuk. Saya meninggalkan mereka hanya untuk mencari atau mendekatin orang-orang terkenal, orang-orang hebat, orang-orang aparat. Jadi semalam saya ada acara keluarga dan merasa sangat sedih sekali. Kok bisa-bisanya saya terseret-seret, terseol-seol, apa ya, disangkut-sangkutkan, itu sedih banget saya. Karena saya hanya mengharapkan satu instansi itu kerjasama satu sama yang lainnya, itu aja sih tujuan saya. Saya tidak ingin apa ya, merasa bahwa harus bersaing karena saya tidak perlu bersaing dengan siapapun dan saya tidak perlu menyelesaikan masalah orang lain karena masalah saya sendiri sudah banyak. Jadi saya lebih memilih untuk berjalan dengan cara saya sendiri. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Ada sedikit kecewanya sih karena ya udahlah. Jadi single fighter aja ya teman-teman ya. Lebih memilih untuk menjadi single fighter aja karena ngeri